Oke, terima kasih Smart Viewers, Anda masih menyaksikan Health on Top. Sesuai dengan janji aku akan ngajak Hani nih untuk bermain mitos atau fakta. Siap ya Hani ya? Oke. Oke, langsung kita yang pertama nih. Pola asuh yang toksik dapat menjadi tradisi turun-temurun, mitos atau fakta? Itu fakta. Iya ya, bener ya. Karena ya benar, karena tadi kayak yang dijelasin kan, kayak orang tuanya udah toksik, kemungkinan besar anaknya bisa toksik kecuali anaknya itu sadar kalau salah. Oke, nah yang kedua, luka luar dapat disembuhkan lebih mudah daripada luka batin atau trauma, mitos atau fakta? Lebih mudah ya kalau luka luar, oke. Itu fakta. Karena luka batin tuh susah disembuhinnya. Bener. Oke, nah toxic parents berkesinambungan dengan manajemen emosi dari orang tua, mitos atau fakta? Fakta, karena kalau kita, misalnya orang tuanya nggak bisa manajemen emosi, nggak bisa kontrol emosinya, jadi orang tuanya tuh toxic gitu. Itu sih Kak. Oke, nah ini ada yang keempat, anak tunggal lebih sering mendapatkan toxic parents, mitos atau fakta? Itu mitos, karena belum ada tuh penelitiannya kalau anak tunggal yang lebih itu ya, kayak dapat dari toxic parent dan lain-lain belum ada, aku belum pernah denger malah. Oke. Nah ini ada selanjutnya, kalau tadi anak tunggal, sekarang anak pertama lebih merasakan cara toxic parenting, mitos atau fakta? Mitos. Itu mitos sih, karena kalau masalah toksik, kembali lagi masalah toksik itu bukan masalah maksudnya kayak anak pertama, anak tunggal dan lain-lain, itu tergantung dari trauma yang dialamin orang tuanya sih. Jadi kayak misalnya orang tuanya memang traumatik terhadap dari dulu suka mukul dan lain-lain, bisa aja semua anaknya kena, jadi nggak bisa tuh kayak apakah anak tunggal apa anak gitu. Oke. Nah kita lanjut lagi. Janji palsu salah satu dari tipe toxic parents, mitos atau fakta? Fakta, karena memang benar. Kayak kalau kita pernah baca, kalau ini benar-benar pernah baca. Jadi salah satu artikel mungkin ya, ketika menjanjikan sesuatu ke anak dan ternyata nggak ditepati, anak itu akan ngerasa terhianati gitu loh. Jadi untuk trust ke orang agak susah kayak gitu. Jadi itu emang fakta. Wow, ya. Namanya janji adalah hutang, nah itu ya. Apalagi orang tua kepada anak gitu. Wah, oke. Berarti efeknya panjang ya. Oke. Nah, selanjutnya gangguan mental dari hasil toxic parents bisa mempengaruhi kehidupan anak saat sudah dewasa. Iya benar, itu mempengaruhi banget dari gangguan mental dari orang tua yang toksik, itu benar-benar mempengaruhi anak kayak tadi kan. Jadi orang tuanya pukulin anaknya juga bisa kalau nggak kuat mentalnya depresi ataupun skizofrenia dan lain-lain gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi banget sih gangguan mental ke anak gitu. Oke. Oh, fakta. Oke. Selanjutnya lingkungan sangat mempengaruhi terbentuknya toxic parent. Mitos atau fakta? Lingkungan, iya. Karena tadi yang udah pernah dibahas kan, selain dari orang tua sendiri, sebenarnya lingkungan anak itu benar-benar berperan penting. Kalau dia temenan sama orang yang pembuli, bisa jadi dia juga pas besar itu dia jadi bullying gitu kan, ke anaknya sendiri bahkan gitu. Jadi Oke, ini yang terakhir nih. Faktor ekonomi menjadi masalah utama timbulnya sifat toxic parenting. Sebenarnya, nah ini sebenarnya statementnya sebenarnya ini fakta, tapi bukan faktor utama mungkin. Jadi beberapa faktor utamanya kan dari traumatis orang tua ya. Tapi ini bisa menimbulkan gitu sih, fakta sebenarnya bisa gitu. Tapi mungkin bukan yang utama banget gitu loh. Karena yang pertama itu dari traumatik, pastinya traumatik masa lalu orang tua tersebut gitu. Oke. Ada banyak tuh tadi. Kebanyakan fakta ya. Kebanyakan dari statement itu fakta bahwa memang pola asuh orang tua itu sangat-sangat penting membentuk karakter seorang anak. Karena gini, mungkin kan di orang lain lah yang kita ketemuin sebagai anak kayak gitu kan, yang pertama kali kita ketemuin adalah orang tua. Kita belajar semua dari orang tua, belajar jalan diajarin sama orang tua, kita ngelihat cara orang tua kita berbicara dan kita menirukan. Jadi itu adalah salah satu gerbang utama untuk membentuk karakter si anak kayak gitu ya. Jadi mungkin
kira-kira ada nggak tips dan triknya lah gitu untuk para calon orang tua agar nggak menjadi toxic parenting gitu? Selain mungkin mempersiapkan dari sebelum menikah dan berkomunikasi gitu. Ada mungkin sekarang mungkin lagi mengandung, lagi menunggu kelahiran seorang anak kan masih curious kan, pengen tahu nih kira-kira ilmunya seperti apa, dan orang tua itu menjadi orang tua tidak ada ilmunya gitu kan. Tapi apa kira-kira yang bisa diberikan dari Hani untuk calon orang tua? Oke, agar orang tua itu menjadi orang tua yang baik kali ya, lebih ke arah situ gitu. Kalau dari aku sih pertama apabila menghukum anak gitu, kayak apabila kita menghukum anak tuh jangan sampai dengan kata-kata gitu, atau pakai kekerasan fisik. Sebenarnya itu yang poinnya sih. Jadi caranya itu memberikan konsekuensi tapi tanpa terkait hal-hal tersebut gitu. Yang pertama gitu. Misalkan ngelarang nih pulang jam 9. Mungkin kalau misalnya orang tua yang toksik kan dia mukul, pastikan kalau lewat dari jam 9 dipukulin gitu. Tapi lebih baik kayak kita tuh kayak demokratis sama anak. Jadi kayak buat perjanjian. Kalau misalnya pulang jam 9 malam misalkan gitu, berarti uang jajannya dipotong ya. Jadi membuat anak itu sebenarnya kayak buat rules sendiri karena udah diomongin kan antara anak dan orang tua sebenarnya kayak gitu. Jadi seakan-akan nanti anak itu akan, oh iya kalau gue pulangnya jam 9 gitu kan, gue bakal dipotong nih. Jadi kayak udah punya rules gitu. Jadi dia nggak tanpa hukuman tuh udah bisa nurut sebenarnya gitu. Lebih ke arah situ sih. Itu yang poinnya. Jadi apabila kita punya anak tuh jangan menghukum dengan cara-cara yang verbal. Misalnya kamu tuh parah banget, kamu tuh nggak pinter. Misalnya kamu tuh kok bandel banget gitu. Dan kayak gitu, karena kan ucapan orang tua juga doa ya kayak gitu. Tapi lebih baik menerapkan konsekuensi gitu ke anak, kayak lebih kayak tadi gitu. Kalau misalnya jam 9 lewat dari jam 9 pulang, uang jajannya dipotong. Jadi menanamkan ke anak setiap pilihan itu adalah konsekuensi aku gitu, lebih ke arah situ. Jadi gitu. Dan orang tua yang controlling gitu, misalnya kayak orang tua yang terlalu kontrol pun, jadi kan kalau menanamkan itu ke anak kan sebenarnya jadi kayak gak mengkontrol banget gitu. Dia kan boleh sebenarnya pulang jam 12, tapi konsekuensinya ada. Jadi lebih ke arah gitu sih sebenarnya. Gitu. Lebih diajak untuk berkomunikasi gitu ya. Ya memang orang tua punya status yang lebih tinggi lah gitu daripada anak gitu, tapi gimana caranya untuk bisa merangkul si anak agar gak takut juga untuk bisa cerita gitu. Kalaupun melarang bisa dikasih tahu nih alasannya kenapa dilarang gitu, karena aku juga termasuk didikan orang tua yang lumayan posesif karena dikasih tahu nih kayak oke, nggak boleh pergi di sini ke sini gitu. Ya kenapa nggak dikasih tahu gitu, pokoknya nggak boleh aja gitu ya. Kenapa? Kan kita sekarang jadi mencari tahu kenapa sih gue dulu nggak boleh gitu. Walaupun sepupu-sepupu juga kayak nggak apa-apa, itu tanda bentuk orang tua sayang. Apa mana sayangnya, kan kita jadi pengen tahu kan ya, kayak gitu. Kita harus mungkin banyak dari sini Smartverse yang juga mungkin punya pengalaman didikan orang tua yang berbeda kayak gitu. Nah, kalau untuk saran nih sama teman-teman semua yang mungkin lagi nonton gitu, ternyata dia menyadari bahwa memiliki ciri-ciri orang tua yang toksik, apa yang harus mereka lakukan? Oke, kalau misalnya punya orang tua yang toksik, lihat kadarnya mungkin ya. Mungkin kalau udah sampai verbal abuse yang parah atau sexual abuse itu, atau misalnya physical abuse yang benar-benar udah parah banget, itu mungkin lebih baik kayak menghindar dan cari tenaga profesional gitu untuk menyembuhkan luka batin gitu kan ya. Tapi kalau misalnya masih case-nya masih misalkan controllingnya belum parah banget gitu ya, sampai ke arah-arah abusive dan lain-lain, itu bisa dikomunikasiin sih sama orang tua gitu. Sebenarnya kayak kalau sadar nih orang tuanya toksik gitu, kontrol banget gitu kan, ya mungkin membuat cara berkomunikasinya tuh lebih bisa misalnya lihat-lihat mood atau bagaimana gitu. Jadi kayak memperbaiki cara berkomunikasi aja sih gitu. Tapi kalau misalnya udah tingkatnya parah nih, udah sadar nih kayak orang tua aku kayak toksik deh gitu, lebih baik tuh kayak lebih menghindar sih daripada kitanya yang kena gitu kan, dan makin parah gitu kan mentalnya. Kita menghindar, terus kita cari tenaga profesional gitu. Oke. Berarti kalau misalnya sudah terlalu berat, wajar banget dan nggak apa-apa banget untuk
minta tolong ke tenaga profesional. Tapi sekarang permasalahannya ada lagi bahwa si anak ini mungkin nggak tahu dia di level mana sih beratnya gitu, sehingga dia tuh yang pertama adalah dia nggak tahu apakah dia sudah cukup atau belum untuk cukup levelnya untuk menuju ke tenaga profesional. Atau yang kedua, dia takut sama stigma buruknya gitu. Oh, ke psikiater kan ya banyak yang masih tabu lah. Menurut Hani seperti apa? Kalau masalah, iya ini emang banyak banget nih fenomena masalah stigma. Kemarin juga dibahas pas webinar Manusia ID masalah stigma. Nanti takut dibilang gila gitu kan ya ke profesional dan lain-lain gitu kan. Nah sebenarnya tanamin aja sih sama diri, jangan takut, jangan dengerin kata orang untuk yang stigma ya. Jadi jangan dengerin nih kata orang-orang di sekitar karena mereka nggak akan tanggung jawab kalau kita kenapa-napa di kemudian hari. Jadi kayak udah kita yaudah nggak apa-apa, mental orang itu beda-beda dan kalau seandainya kita makin parah mereka tuh nggak mau tanggung jawab kan yang ngejek kita. Jadi lebih arah situ. Jadi ya jangan takut sih untuk ke tenaga profesional gitu, jangan kemakan stigma dari orang-orang gitu. Terus kalau misalkan nih nggak support, misalkan banyak yang nggak support kayak orang tuanya nggak support, apaan sih ke psikolog, lebay banget, pasti kan ada tuh yang kayak gitu. Bisa kayak nyari orang, bisa nih diem-diem teman-teman misalnya ke psikolog gitu. Tanpa sepengetahuan orang tua gitu, bisa, itu juga nggak apa-apa sebenarnya gitu dilakukan karena kan ini demi kesehatan mental kita juga gitu kan, lebih ke arah situ. Jadi sebenarnya ya udah gitu. Dan kalau misalkan masih kayak aduh kepingin nih orang tua, yakinin orang tua gitu untuk ke psikolog, bisa nih kayak kemarin dapet tips juga pas webinar, cari yang orang tuanya tuh percaya. Misal gini, orang tua kita tuh percaya banget apa kata nenek atau kata ustadz. Nah, kita deketin nih ustadznya, kasih penjelasan. Terus dari situ kayak ustadz itu kayak mempengaruhi orang tua untuk kayak bagus loh ke psikolog dan lain-lain, sehingga misalnya orang tua mengizinkan dan mensupport, misalnya kayak gitu, itu juga bisa sebenarnya gitu, macam-macam sih. Oke, ya nggak peduli apa kata orang yang ngerasain kita, jadi ya udah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan lah gitu. Tutup kuping daripada nutup banyak mulut kan nggak bisa, jadi tutup aja kuping kita kayak gitu ya. Jadi kalau membutuhkan tenaga profesional silahkan gitu, karena yang menjalankan adalah ya kalian sendiri gitu. Dan semoga dari obrolan ini bisa memberikan insight dan juga informasi ya mungkin kepada di sini. Mungkin ada yang sudah menikah, yang mau menjadi orang tua, bisa mempunyai bekal untuk gak menjadi orang tua yang toksik. Dan aku mau ucapin terima kasih untuk Hani atas waktunya untuk bisa berbincang-bincang di sini. Semoga sukses terus, sukses juga untuk Manusia.id, dan sehat-sehat juga untuk Hani. Dahni. Oke, makasih. Thank you. Diana, thank you banget. Thank you. Sama makasih juga. Iya, terima kasih. Dan Smart Spirit setelah tadi perbincangan saya, dan akhir kata saya Viana Anindita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.